Yes, welcome back to Hejumantis Channel. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan sehat-sehat semua ya. Ya, kembali lagi bersama petualangan Hejumantis. Sudah lama nggak bikin video ya guys. Nah, ini yang kalian lihat adalah air terjun Penimbunan di daerah Gunung Rinjani via jalur pendakian Torean. Ya, jadi ceritanya kemarin Oktober ya, saya ngikutin acara Vertika Rider Indonesia edisi Gunung Rinjani. Alhamdulillah bisa berkesempatan mengikuti acara yang luar biasa dan pertama buat saya. Ya, kita saksikan keseruan dari awal ya. Gas! Nah, ini adalah suasana malam briefing tanggal 15 ya, hari Jumat malam. Jadi briefing sekalian kenalan bareng dengan ketemu orang-orang baru di sini. Yang luar biasa. Nah, ini adalah besok harinya, tanggal 16, hari Sabtu pagi, jam 7 pagi udah mulai bangun. Alhamdulillah cuaca segar dan cerah pada waktu itu ya. Dari hotel yang jadi tempat menginap kita memulai persiapan jam 7 ya. Terus sarapan, packing, sepeda semua udah udah disiapin semua. Nah, ini kita mau lanjut ke pemeriksaan kesehatan dulu. Masih di dekat daerah Geopark Rinjani sini. Jadi wajib ya untuk pemeriksaan kesehatan dulu di sini. Setelah semua oke, tiketing dan lain-lain karena memang sudah diurus semua ya, kita pun lanjut naik bak terbuka ke daerah Torean. Perjalanannya cukup lumayan jauh ya sampai ke desa Torean. Nah, ini tadi dari desa Torean kita lanjut naik ojek ya, lumayan buat menghemat tenaga ya, sekitar 15-20 menitan lah naik ojek tadi. Lanjut kita briefing, final briefing. Nah, ini adalah mulai perjalanan ya, perjalanan dari jalur Torean ini. Setelah tadi naik ojek, kita mulai masuki hutan. Hutannya cukup rimbun, cukup asik. Kebetulan cuaca pagi tadi cerah. Masuk ke sini sih lumayan udah mulai agak-agak gelap. Yang kalian lihat di video ini adalah Mang Saen. Nah, beliau senior ya, tapi karena udah lama nggak naik gunung kayaknya jadi stamina agak-agak gimana gitu ya Mang. Nah, ini salah satu tempat istirahat ya di jalur Torean ini. Jadi secara tidak langsung kami menamakan tim ini yang paling belakang adalah tim kura-kura ya, karena jalan kita yang paling lambat. Yang lain udah pada kemana, kita masih di belakang. Nah, waktu menunjukkan jam 10 apa jam 11 lah gitu ya. Jadi cuaca udah mulai mendung, terus hujan pun turun dan kita pun segera memakai jas hujan ya. Lumayan lebat juga hujan pada waktu itu. Ya, masih lanjut bersama tim kura-kura. Ada Tante Tina, ada Mang Aji, ada Ihsan. Nah, ini adalah Mbah Galak. Beliau ini yang paling kuat di antara kita semua ya. Malah nakut-nakutin ada babi.
Iya dong. Mantap bro. Capek bro. Kumaha damang atuh. Oke. Dong saya euy. Ya, setelah trek hutan tadi kita pun lanjut melipir bukit ya. Jadi di kiri kita itu sungai ya, aliran sungai dari Segara Anak dari sana. Ada juga kita nih, tujuan kita berikutnya adalah di air terjun Penimbunan yang begitu fenomenal kalau di jalur Torean, katanya sih gitu. Jadi Kang, parah jadi. Dan betul adanya, memang fenomenal, indah sekali ini pemandangan di sini. Kita pun ngambil beberapa footage dan juga foto-foto, asik lah di sini. Keren. Ya, setelah istirahat beberapa lama, kami pun melanjutkan perjalanan karena masih jauh ya menuju Segara Anak. Ini waktu kita beres di Penimbunan ini jam 1-an ya kalau nggak salah. Cuaca udah nggak hujan lagi, udah seger. Nah ini treknya ada tangga-tangga kayak gini, jadi dibuat untuk membantu para pendaki. Oh ya, biasanya kalau jalur Torean ini dipakai turun ya, jadi kebanyakan sih yang lain nanjak. Naik itu via Sembalun, tujuh Bukit Penyesalan, lalu turun via Torean. Nah ini kita mencoba menantang diri sendiri. Jadi kita naik lewat Torean, nanti rencana turun via Sembalun, karena memang turunnya mau pakai sepeda rencananya. Ya namanya juga kan vertical ride. Jadi hiking dulu, naik ke puncak, camping dulu, lanjut biking turunnya. Nah ini Tante Tina ya, lumayan salut juga saya sama beliau karena pelan tapi pasti gitu. Tapi fisiknya hasilnya membuat saya gemeter gitu ya. Saya aja udah nggak kuat, beliau masih kuat aja gitu. Iya. Terbaik. Trek yang dilalui cukup curam ya, sudah tadi melewati air terjun Penimbunan. Selanjutnya kita melewati, tujuan kita berikutnya adalah Kali Putih ya, atau Kali Mati. Jadi bekas aliran sungai yang airnya udah nggak ada. Nggak tahu nih kalau memang musim hujan gede, kayaknya ngalir juga air yang gede ke sini. Ya kita masih pelan-pelan, slow but sure, menikmati jalur Torean ini ya. Ya kebetulan memang pas kita kembali ke sini tanggal 16 itu ada acara apa gitu lah ya, acara umat Buddha atau Hindu gitu ya. Jadi lagi ada acara di Segara Anak. Jadi memang kebetulan banyak juga yang para pendaki yang memang mau sembahyang di atas sana, di Segara Anak. Nah, lanjut perjalanan, kita udah sampai di Kali Putih ya namanya. Nah ini guide kita namanya Bang Muls yang begitu sabar memandu kita sampai ke atas. Yang curang itu sama. Jangan ditadi. Kita mau agak gede mas. Kita melipir. Masih ada lagi. Aman tuh.
Allahu Akbar. Ya, ini adalah salah satu savana yang kita lewati di trek Torean ini ya. Makin kesini perjalanan makin berat ya buat saya. Waktu juga udah makin sore. Alhamdulillah sih nggak hujan ya, cuman kabutnya memang bikin syahdu nih perjalanan. Pemandangan pun wah luar biasa nih. Kalau orang bilang Jurassic Park-nya Indonesia ya ada di sini, di jalur Torean ini. Dimana kiri kita tuh langsung jurang, langsung ke sungai. Kanan kita adalah tebing terjal. Oh, tangga itu. Ya. Kita menuju yang belakang. Ya, treknya turun naik terjal, banyak tangga-tangga kayak gini yang membuat tuur atau lutut ini sedikit lengklok gitu ya. Ya, waktu menunjukkan kalau di sini sih sekitar jam 3-an ya, jam 3 apa jam 4 lah. Si Bang Mul bilang guide kita tuh pokoknya usahakan ada jalur yang paling terjal, jadi melipir tebing, ada tali sih, cuman memang usahakan di sana tuh sebelum gelap. Jadi sebelum jam 6-an lah ya, kita udah bisa lewatin trek itu gitu. Kaki udah bener-bener males deh mau melangkah, tapi karena target kita sebelum gelap harus sudah lewat jalur yang ekstrim itu yang ada talinya, ya maksakeun lah kalau istilah bahasa Sundanya ya, digaskeun terus. Dan alhamdulillah kita sampai di trek yang curam ini, di yang ada tali-tali ini sebelum gelap ya. Jadi memang cukup berbahaya juga nih trek. Jadi memang harus ekstra hati-hati di sini kalau kawan-kawan mau ke sini. Mau naik mau turun pun sama hati-hatinya. Tapi pemandangan yang tersaji di
trek ini sungguh luar biasa ya. Jadi nggak biasa-biasa aja nih, pemandangannya super duper luar biasa. Disambut sama kabut yang luar biasa, disambut sama pemandangan yang luar biasa. Wah, dahsyat ya pokoknya, keren sumpah. Alhamdulillah kita melewati trek yang paling curam di jalur Torean ini dengan selamat ya, trek bertali yang tadi. Setelah itu lanjut agak-agak turun ya, kita menuju sungai, lalu melintas sungai dan lanjut lagi menanjak. Alhamdulillah pemandangan yang tersaji nih teman-teman nggak bisa dilukiskan dengan gambar aja di sini atau dengan kata-kata ini saya ungkapkan ya. Memang harus melihat langsung, apalagi pada saat kita ke sana tuh sunset tuh dapet ya, maksudnya nyorot banget sih matahari tuh ke bukit yang ada di sebelah kiri kita. Wah, jos banget ya pemandangannya pokoknya. Dan jalannya pun jos, turunnya pun terjal banget. Nah, ini adalah tangga terakhir sebelum ke sungai. Dan kita cukup hati-hati ya di sini karena ketinggiannya lumayan, adalah 3 meter nih. Kita pun istirahat dulu di daerah dekat sungai ini sambil melepas lelah, melepas penat. Karena memang luar biasa nih fisik saya yang udah lama nggak mendaki, jarang olahraga ya, cukup terkuras ya. Jadi kita dari Torean tadi jam 9 mulai mendaki atau jam 10 maghrib kita baru sampai di sungai ini. Nah, mau nggak mau perjalanan pun dilanjut malam hari ya, karena tetap tujuan kita mau nggak mau harus ngecamp di Segara Anak. Nah, ini suasana pendakian malam, cukup sunyi, syahdu dan sedikit menyeramkan. Nggak ada yang seru aja sih. Di sela-sela kondisi fisik yang udah mulai ngedrop banget ya, kita berupaya untuk tetap terus sampai Segara Anak ya buat ngecamp. Jalannya karena nggak terlalu begitu terlihat, jadi ini salah satu jalan ya, kita melewati jembatan, ada sungai yang harus kita lewati lagi. Cukup harus ekstra hati-hati nih melintasi sungai ini. Alhamdulillah di jalan sebelum Segara Anak tuh kita nemu sumber air panas ya, jadi kita pun cukup lama di sini, sekitar adalah 1-2 jam kali ya. Oh ya, ini salah satu trek turunan lagi, jadi memang cukup curam sehingga perlu ada tangga khusus buat membantu kita turun ya. Waktu udah makin malam dan langkah pun udah makin berat ya. Saya gerakkan si kaki-kaki ini. Tapi alhamdulillah berkat kebersamaan mungkin ya dengan orang-orang baru yang luar biasa ya, kita bisa sampai juga di Segara Anak. Nah, ini ada sumber air panas nih yang tadi saya cerita, jadi ya guys, buat relaksasi kaki yang udah mau hancur deh kayaknya.
lumayan ngeboost juga energi ya. Jadi kita berlama-lama nih sampai 1-2 jam lah kalau nggak salah. Ada jam 10 kita di sini sampai jam 11, lanjut naik lagi ke Segara Anak dan ngecamp. Dan kita sampai di Segara Anak tuh jam 12 apa jam 1 tengah malam ya. Kenapa mas? Panas. Nah, karena udah males bikin nge-shoot ya, bikin video. Jadi perjalanan sampai ke Segara Anak dari sini sih tinggal 1 jaman lah, full nanjak. Oke, mungkin lanjut ke part kedua ya berikutnya, yaitu perjalanan dari Segara Anak ke Pelawangan Sembalun. Oke, see you at the next video. Gaskeun. Kita pakai iPhone. Kayaknya pada kenal dari Jakarta ya? Bukan. Kayaknya wajah-wajah Jakarta nih begini nih.